Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend. Dunia hari ini menghabiskan miliaran dolar dan ribuan jam penelitian hanya untuk satu tujuan, memahami perilaku manusia. Kita menciptakan tes kepribadian, algoritma psikologi, hingga pemetaan DNA demi menjawab satu pertanyaan besar, siapa sebenarnya kita? Namun, di tengah kebisingan sains modern, peradaban seringkali melupakan sebuah manual absolut yang telah turun 1400 tahun yang lalu. Sebuah kitab yang tidak hanya bicara tentang hukum, tapi membedah anatomi jiwa dengan presisi yang mengerikan. Selamat datang di Madinah Canon. Hari ini, kita tidak sedang membaca buku sejarah biasa. Kita sedang membuka manual peradaban, surat Al-Baqarah. Perhatikan bagaimana Allah memulai surat terpanjang ini. Ia tidak langsung bicara tentang hukum waris, bukan pula tentang tata cara perang. Di 20 ayat pertama, Allah langsung melakukan klasifikasi besar terhadap kasta manusia di hadapan wahyu. Mengapa? Karena sebuah peta tidak akan berguna bagi orang yang buta, dan sebuah navigasi tidak akan bisa memandu mereka yang telah mengunci pintu hatinya sendiri. Al-Quran membagi kita menjadi 3 kelompok besar, sebuah klasifikasi yang melampaui batas ras, status sosial, maupun tingkat intelijensi. Ini adalah klasifikasi berdasarkan otoritas jiwa. Ada mereka yang jiwanya beresonansi dengan frekuensi langit, al-mutakin. Ada mereka yang dengan sadar memutus sensor kebenaran dalam dirinya, al-kafirun. Dan yang paling kompleks, mereka yang terjebak dalam anomali identitas, mengaku beriman namun menyimpan parasit penyakit di dalam dada, al-munafiqun. Inilah logika nubuah, sebuah diagnosa mandiri bagi setiap pejuang peradaban. Karena sebelum kita memimpin dunia, kita harus tahu di koordinat mana jiwa kita berada. Mari kita bedah anatomi ini ayat demi ayat, agar Ramadan bukan sekedar ritual, tapi sebuah transisi menuju kemenangan yang hakiki. Segmen pertama dimulai dengan sebuah kapasitas mutlak, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak memiliki ruang bagi keraguan, dan hanya mereka yang memiliki kejernihan jiwa, yaitu para mutakin, yang mampu menangkap navigasinya. Siapakah al-mutakin? Mereka bukan sekedar orang baik dalam standar sosial. Mereka adalah kelompok elit yang memiliki otoritas keyakinan. Karakter utamanya adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman pada yang gaib. Iman pada yang gaib adalah teknologi mental tertinggi. Ia adalah kemampuan intelektual untuk mengakui otoritas sang pencipta melampaui batas panca indera. Mengenai hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Iman pada yang gaib adalah pembeda antara manusia yang dipandu oleh cahaya wahyu dengan mereka yang terpenjara oleh panca indera yang terbatas. Artinya, seorang mutakin tidak didikte oleh apa yang ia lihat di dunia, tapi ia didikte oleh apa yang Allah firmankan. Inilah kemerdekaan jiwa yang sesungguhnya. Kemudian menghubungkan iman tersebut dengan 2 aksi nyata, yuqimunas shalah, mendirikan salat, dan mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan harta. Salat adalah koneksi vertikal untuk menjaga frekuensi iman, sementara infak adalah kontribusi horizontal untuk membangun peradaban. Al-mutakin tidak hanya soleh secara pribadi, tapi berdampak secara sosial. Rasulullah SAW mempertegas hakikat ini dalam sebuah hadis sahih. Iman itu bukanlah sekedar angan-angan atau hiasan, melainkan apa yang menghujam di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Dari riwayat Ad-Dailami. Di ujung segmen ini Allah memberikan stempel keberhasilan bagi kelompok ini. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka berada di atas petunjuk. Mereka para pemenang yang beruntung. Dalam pandangan ulama salaf, keberuntungan atau falah ini adalah keberhasilan yang tak terputus dari dunia hingga akhirat. Mereka adalah manusia-manusia yang tuntas dengan dirinya sendiri karena navigasi hidupnya telah terkoneksi langsung dengan sang pemilik takdir. Pertanyaannya, sudahkah navigasi itu aktif dalam dada kita? Setelah kita melihat profil cahaya, Al-Quran membawa kita pada kutub seberang yang gelap. Hanya 2 ayat, namun cukup untuk menggambarkan tragedi terbesar seorang manusia, stagnasi jiwa. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Kekufuran bukan sekedar masalah tidak tahu, ia adalah keputusan sadar untuk menutup diri
Kata kafaro secara etimologis berarti menutup atau menyembunyikan. Mereka memiliki instrumen untuk melihat kebenaran, namun mereka memilih untuk mensabotase sensor tersebut. Mengapa peringatan tidak lagi berguna bagi mereka? Inilah konsekuensi teknis dari penolakan yang berulang. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Ini adalah hukuman alam rohani. Mengenai proses penguncian hati ini, Rasulullah SAW memberikan penjelasan medis bagi jiwa dalam hadis sahihnya. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, maka tumbuh titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat, hatinya kembali bersih. Namun jika ia terus menambah dosanya, titik hitam itu akan terus bertambah hingga menutup seluruh hatinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Titik hitam inilah yang menjadi segel khatam, sebuah kondisi di mana sistem navigasi internal manusia mengalami malfunction total. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penguncian ini adalah bentuk keadilan ilahi. Karena mereka terus-menerus menolak cahaya, maka kegelapan menjadi tempat tinggal mereka. Penglihatan mereka ditutup oleh ghisyawah, sebuah selaput kesombongan yang membuat mereka buta terhadap tanda-tanda kebesaran Pencipta. Tragedi al-kafirun adalah hilangnya kemampuan untuk berubah. Mereka terjebak dalam ego, membeku dalam penolakan, hingga akhirnya mereka kehilangan satu-satunya alat untuk menyelamatkan diri dari kehancuran. Sebuah peringatan keras bagi kita, jangan pernah bermain-main dengan satu kebenaran yang datang, karena bisa jadi penolakan hari ini adalah awal dari terkuncinya hati selamanya. Astaghfirullahalazim, na'udzubillahi min dzalik. Jika al-mutakin adalah cahaya dan al-kafirun adalah kegelapan, maka kelompok ketiga adalah abu-abu yang berbahaya. Inilah anomali terbesar dalam anatomi manusia, al-munafiqun. Al-Quran memberikan porsi luar biasa besar untuk membedah kelompok ini. Mengapa? Karena mereka musuh dalam selimut. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Ada di antara manusia yang berkata kami beriman, padahal di dasar jawanya iman itu tidak pernah mendarat. Kemunafikan adalah penyakit integritas. Mereka mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman tanpa sadar bahwa mereka sedang melakukan self-deception, penipuan terhadap diri mereka sendiri. Allah mendiagnosa mereka dengan satu kalimat tajam, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit ini bukan fisik, melainkan krisis identitas dan keraguan yang kronis. Mengenai bahaya penyakit identitas ini, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang sangat akurat dalam hadis sahih. Perumpamaan orang munafik itu seperti kambing yang kebingungan di antara dua kawanan. Kadang ia ke sini, kadang ia ke sana. Ia tidak tetap pada satu pilihan. Hadis riwayat Muslim. Inilah standar ganda. Di depan cahaya mereka mengaku kawan, namun di balik layar bersama setan-setan mereka berkata, sesungguhnya kami hanya berolok-olok. Untuk memperjelas kondisi mental mereka, Al-Quran memberikan dua perumpamaan ayat 17-20. Pertama, seperti orang yang menyalakan api di kegelapan. Saat api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya itu. Mereka memiliki akses pada informasi kebenaran, tapi kehilangan kemampuan untuk mendapatkan petunjuk. Kedua, seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, petir, dan kilat. Mereka menutup telinga karena takut mati. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan fenomena kilat ini dengan sangat cerdas. Kilat itu adalah keuntungan duniawi. Saat mereka melihat keuntungan dalam Islam, mereka berjalan di dalamnya. Namun saat badai ujian dan beban syariat datang, mereka berdiri kaku, stagnan, dan tak mampu bergerak. Tragedi terbesar al-munafikun adalah mereka kehilangan tanah pijakan. Mereka tidak benar-benar bersama orang mukmin dan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang kafir. Mereka adalah aktor kerusakan, mufsidun, yang merasa diri mereka adalah aktor perbaikan, muslihun. Hasan al-Basri, ulama besar dari generasi tabi'in, memberikan peringatan yang menghujam. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali ia seorang munafik, dan tidaklah ada yang merasa takut terhadap kemunafikan kecuali ia seorang mukmin. Inilah cermin bagi kita. Apakah standar hidup kita sudah satu garis dengan wahyu, atau kita masih menyimpan ruang gelap kemunafikan yang hanya menunggu waktu untuk meledak dan menghancurkan seluruh amal kita? 20 ayat pertama Al-Baqarah telah membukakan tirai anatomi manusia untuk kita. Al-Muttaqin dengan otoritas imannya, Al-Kafirun dengan stagnasi hatinya, dan Al-Munafikun dengan anomali standar gandanya. Namun,
Sejarah dan tafsir ini tidak dihadirkan hanya untuk menjadi wawasan intelektual di rak buku Anda. Al-Quran memberikan peta ini agar kita mampu melakukan satu hal yang paling jujur dalam hidup, diagnosa diri. Sebab, sebelum peradaban besar bisa ditegakkan di luar sana, ia harus terlebih dahulu memenangkan pertempuran di dalam koordinat jiwa kita masing-masing. Tanyakan pada diri Anda saat Al-Quran dibacakan, apakah hati kita bergetar karena keyakinan, ataukah ia terasa berat karena keraguan? Saat syariat memanggil, apakah kita berjalan dengan ketulusan al-mutakin, ataukah kita hanya bergerak saat ada kilat keuntungan duniawi seperti kaum munafik? Ingatlah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang mukmin melihat dosanya seolah-olah ia duduk di bawah gunung yang ia takut akan menimpanya. Sedangkan orang durhaka melihat dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, lalu ia mengusirnya begitu saja. Perbedaan kasta manusia di hadapan Allah bukanlah pada seberapa banyak informasi yang kita tahu, tapi pada seberapa besar ketundukan jiwa kita terhadap otoritas wahyu. Saat ini kita sedang berada di bulan suci. Jangan biarkan Ramadan menyapa Anda dalam kondisi hati yang terkunci atau jiwa yang terpecah dalam sadar ganda. Kembalilah pada navigasi al-mutakin. Fokus pada iman yang goib, tegakkan koneksi dan perluas kontribusi. Karena hanya dengan koordinat yang benar kita bisa sampai pada tujuan akhir yang abadi, yaitu takwa. Saya sahabatmu, mari terus menggali kebenaran dan membangun peradaban. Bersama Medina Kenan, sampai jumpa di bedah ayat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.